Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Ibu Nada, dan selamat siang juga untuk teman-teman semua. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 19. Eh, di sini, di mana kami menganggotakan dua orang, yaitu saya sendiri, Christine Anggreni, dan rekan saya Depri. Oke, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan produk atau brand yang akan kami jual untuk memenuhi tugas entrepreneurship ini. Oke, langsung saja next slide. Oke, untuk produk atau brand yang akan kami jual dalam memenuhi tugas dari entrepreneurship ini, yaitu kami menjual produk yaitu Ubilu es krim atau es krim ubi ungu. Oke, next slide. Nah, adapun logo dan filosofi dari Ubilu es krim atau dari produk kami ini, yaitu desain logo ini berbentuk kotak dan berbentuk bulat di tengah dengan perpaduan warna yang soft, ungu dan warna peach. Nah, bentuk kotak dan bulat di tengah ini tersebut melambangkan sebuah kesederhanaan dan keunikan dari produk tersebut. Arti dari kata kesederhanaan ini ialah bahwasanya Ubilu es krim ini walaupun dengan memanfaatkan bahan baku yang sederhana dari ubi, namun kami mampu bisa menciptakan ubi es krim ini dengan cita rasa yang lezat dan menarik. Nah, perpaduan warna soft, ungu, dan warna peach ini identik dengan warna bahan baku ubi yang digunakan, yaitu ubi ungu. Nah, perpaduan warna soft dan peach ini tersebut melambangkan ubi es krim ini dengan es krim yang lembut untuk disantap. Oke, next slide. Adapun visi dan misi eh, dari Ubilu es krim ini. Yang pertama visi. Visi dari produk kami ini yaitu menciptakan peluang usaha baru dengan menjadi penyedia utama eh, es krim ubi ungu dengan kelezatan, keunikan, inovasi rasa yang berkualitas tinggi serta menyehatkan. Dan misinya yaitu pertama, menciptakan rasa ubi es krim yang unik dan menggugah selera dengan menggunakan bahan baku yang menyehatkan. Nah, yang kedua yaitu menyajikan mobil es krim kepada pelanggan dengan kemasan yang unik dan menarik. Dan yang terakhir yaitu menghadirkan pelayanan yang terbaik untuk membuat konsumen merasa puas. Oke, next slide. Oke. Nah, untuk tujuan ini akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Devri. Pada Devri, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai apa sih goals ataupun tujuan dari bisnis yang ingin kami buat ini, yaitu Ubilu Es Krim. Yang pertama itu, kami di sini ingin menghasilkan produk yang lezat dan unik serta menyehatkan. Es krim ubi ungu adalah jenis es krim yang dibuat dengan menggunakan ubi ungu sebagai bahan utamanya. Maksud dari pernyataan menghasilkan produk yang lezat. Yang lezat artinya es krim ubi ungu dikreasikan untuk menghasilkan rasa yang enak dan lezat. Ubi ungu memberikan cita rasa yang manis dan sedikit khas yang berbeda dari es krim biasanya. Kemudian ada unik. Unik apa arti dengan kata unik ini? Penggunaan ubi ungu sebagai bahan utama menjadikan es krim ini menjadi sangat unik. Es krim biasanya dibuat dengan susu dan gula, tetapi penggunaan ubi ungu sebagai komponen utama memberikan produk ini memiliki karakteristik tersendiri. Yang ketiga itu menyehatkan. Meskipun es krim biasanya dianggap sebagai makanan yang tinggi kalori dan tidak terlalu sehat, penggunaan ubi ungu mungkin memberikan beberapa manfaat kesehatan. Ubi ungu kaya akan antioksidan, serat, dan nutrisi lainnya, yang dapat membentuk es krim ini lebih sehat dibandingkan dengan beberapa alternatif es krim lainnya. Jadi, maksud dari bahwa es krim ubi ungu dirancang untuk memberikan pengalaman makan yang lezat, memiliki karakteristik unik yang berbeda dari es krim biasa, dan juga memiliki potensi manfaat kesehatan karena kandungan ubi ungu yang kaya akan nutrisi. Yang kedua, goals dari es krim ubi ungu adalah untuk review atau pendapatan. Kita tahu bahwa
suatu bisnis ataupun suatu usaha uh, yang paling utama adalah memaksimalkan pendapatan. Artinya, goals atau tujuan bisnis adalah untuk menghasilkan pendapatan atau omset bisnis yang signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa tujuan bisnis adalah untuk menghasilkan uang atau pendapatan yang cukup besar dari penjualan es krim ubi ungu. Dalam konteks bisnis, tujuan pendapatan biasanya dapat diukur dalam bentuk target angka, seperti mencapai pendapatan tahunan sebesar X ribu atau X juta. Dalam hal ini, kesuksesan bisnis es krim ubi ungu akan diukur berdasarkan sejauh mana bisnis tersebut dapat menghasilkan pendapatan yang sesuai dengan tujuan awalnya. Yang ketiga itu menciptakan lapangan usaha baru. Maksud dari es krim ubi ungu menciptakan lapangan kerja baru adalah bahwa produksi dan penjualan es krim ubi ungu itu berpotensi untuk membuka atau menciptakan pekerjaan baru dalam perekonomian. Uh, Hal ini menunjukkan bahwa bisnis es krim ubi ungu berkontribusi dalam menciptakan lapangan kerja baru yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan memberikan manfaat kepada komunitas lokal apabila es krim tersebut telah berkembang dengan pesat. Yang keempat itu menciptakan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen. Maksud dari meningkatkan eh, maksud dari menciptakan kenyamanan dan kepuasan kepada konsumen adalah bahwa fokus utama dari bisnis adalah memberikan pengalaman yang nyaman dan memuaskan kepada pelanggan atau konsumen. Tujuan ini menekankan pentingnya memberikan pelayanan yang baik dan produk yang memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan. Adapun beberapa cara untuk memenuhi kebutuhan konsumen ataupun memberikan kepuasan konsumen, yaitu yang pertama itu dengan meningkatkan kualitas produk, kemudian meningkatkan pelayanan pelangganan, meningkatkan layanan pelanggan, kemudian itu membuat inovasi yang baru, kemudian itu memberikan kenyamanan kepada konsumen, dan yang terakhir tujuan ini mencerminkan komitmen bisnis untuk fokus pada kepuasan pelanggan sebagai salah satu faktor kunci dalam mencapai kesuksesan jangka panjang dan membangun base pelanggan yang setia atau loyalitas. Yang terakhir adalah meningkatkan visibilitas merek agar Ubilu es krim dapat dikenal oleh banyak orang. Meningkatkan visibilitas merek adalah cara meningkatkan kesadaran ataupun pengetahuan masyarakat tentang merek mereka. Dalam hal ini, beberapa poin yang penting yang dapat dijelaskan itu pertama ketahuan merek. Tujuan ini bertujuan untuk membuat merek Ubilo es krim dikenal oleh lebih banyak orang. Hal ini dapat mencakup upaya untuk meningkatkan rekonisabilitas merek seperti melalui periklanan, promosi, atau kampanye pemasaran yang tepat. Yang kedua itu pemasaran. Tujuan ini bisa mencakup berbagai strategi pemasaran, baik online maupun offline, seperti iklan di media sosial, televisi, cetak, atau melalui kemitraan dengan pihak lain. Tujuan ini mencerminkan pentingnya pemasaran dan promosi dalam membangun merek yang sukses, meningkatkan kepenjualan, dan menciptakan kehadiran yang kuat di pasar. Dengan kata lain, bisnis ingin agar lebih banyak orang mengenal atau mengingat merek mereka sebagai pilihan yang relevan ketika mereka mencari es krim. Mungkin itulah beberapa goals ataupun tujuan dari bisnis Ubilo es krim kami. Baik, di sini saya ingin menjelaskan tentang problem atau masalah yang muncul di dalam bisnis kami. Yang pertama itu uh, problem ataupun masalah yang menjadikan kami ingin membuat bisnis ataupun usaha dari Ubilo es krim. Yang pertama, panasnya cuaca di wilayah Jatinangor atau Sumedang. Saat ini kami sedang berada di wilayah Universitas Padjadjaran yang berada di wilayah Jatinangor, Sumedang. Kami sedang melakukan uh, kegiatan pertukaran mahasiswa merdeka. Nah, menurut Badan Klimatologi dan Geofisika atau BMKG, memperkirakan cuaca ekstrim siang hari di wilayah Priangan Timur khususnya Kabupaten Sumedang, Jawa Barat, yaitu mencapai 29 sampai 32 derajat Celcius. Hal tersebutlah ditandai dengan terik matahari dan udara yang kering di sepanjang hari. Ubilo es krim menjadi solusi untuk permasalahan cuaca tersebut. Di saat cuacanya sedang panas-panasnya di siang hari, menjadi waktu yang pas untuk menghilangkan dahaga, yaitu dengan cara mengkonsumsi ubilo es krim. Es krim yang terbuat dari ubi ungu yang sangat segar dan lezat. Kemudian permasalahan kedua itu konsumsi ubi-ubian di Indonesia yang masih tergolong rendah. Uh, masih tergolong rendah. Kuantitas konsumsi umbi-umbian penduduk Indonesia pada tahun 2020 tergolong rendah karena hanya mencapai 42,9% dari jumlah yang dianjurkan. Sedangkan ubi lu es krim merupakan es krim yang terbuat dari ubi jalar ungu yang merupakan salah satu dari jenis umbi-umbian.
Ubi jalar ungu memiliki banyak khasiat dan kaya akan serat dan berbagai beragam nutrisi seperti protein, kalium, fosfor, dan biotin. Namun, ubi jalar ungu diketahui lebih rendah kalori dibandingkan dengan kentang dan memiliki kandungan vitamin yang lebih tinggi, yaitu vitamin A dan vitamin B dan vitamin C. Selain itu, ubi jalar ungu juga merupakan sumber beta karoten yang baik dan kaya akan antioksidan. Dengan khasiat yang tinggi itulah, ubi es krim menjadi solusi yang tepat untuk meningkatkan konsumsi umbi-umbian terutama ubi jalar ungu di Indonesia. Dengan menciptakan produk es krim dengan bahan dasar ubi-ungu jalar tersebut diharapkan dapat meningkatkan minat masyarakat Indonesia untuk mengkonsumsi ubi-umbian terutama ubi jalar sehingga menaikkan kuantitas dari konsumsi umbi-umbian yang ada di Indonesia. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, em, potensial customer. Untuk selanjutnya itu potensial customer. Nah, untuk potensi customer, karena kami di sini berada eh, di sekitar universitas atau sedang melakukan pertukaran ini, eh, dan juga sebagai mahasiswa, tentunya eh, menurut kami potensial customer untuk konsumsi dari Ubel es krim ini yaitu pertama yaitu mahasiswa Unpad. Nah, pemasaran Ubel es krim ini kan dilakukan di daerah kampus Universitas Pajajaran, yang mana potensial dan priority customer yang pertama itu kalangan mahasiswa. Yang kedua, potensial customer itu anak-anak sekolah. Nah, selain dari eh, pemasaran Ubilu ini dekat dengan mahasiswa, nah di sini kami juga berada di dekat dengan anak-anak sekolah, eh, seperti anak SD, SMP, MTS, mana seperti yang kita ketahui, anak-anak sekolah merupakan kalangan yang memiliki peminat yang sangat cukup tinggi untuk mengkonsumsi es krim. Tentunya hal ini akan menjadi potensi customer untuk uh, pengkonsumsi atau pembeli dari customer dari Ubulu es krim ini. Yang terakhir yaitu ada masyarakat setempat. Dari hasil wawancara yang dengan warga setempat, masyarakat Sumedang khususnya di area sekitar ini atau di Jatinangor ini cukup menyukai atau sangat menyukai olahan ubi ungu ini. Dengan menciptakan inovasi olahan baru ubi es krim ini, masyarakat setempat akan menjadi salah satu potensial customer karena dari hasil kami dalam melakukan wawancara tersebut, mereka cukup antusias untuk agar kami bisa menciptakan peluang usaha tersebut. Oke, next slide. Oke, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya kembali, yaitu Depri. Jadi analisis komputer adalah proses yang digunakan dalam bisnis untuk memahami secara mendalam persaingan di pasar. Tujuannya adalah untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pesaing dalam bisnis kami, serta bagaimana dapat mengetahui informasi ini untuk meningkatkan strategi bisnis dalam bisnis kami. Yang di sini kami menggunakan salah satu kompetitor yang kami yaitu Roma Es Krim yang ada di daerah Sumedang. Nah, kita lihat sendiri dari perbandingannya yaitu untuk Ubilo Es Krim untuk strategi penjualannya sendiri itu pembelian bisa dilakukan secara langsung ataupun offline atau bisa juga kan dilakukan juga secara online ataupun secara PO atau pre-order. Sedangkan untuk rumah es krim itu pembelian hanya bisa dilakukan atau dipesan dengan cara pembelian langsung atau offline atau langsung datang ke toko atau kedai rumah es krim tersebut. Kemudian untuk harganya sendiri untuk gula es krim itu harganya sangat terjangkau, yaitu mulai dari 5.000 sampai 12.000 per cup atau porsi, tergantung dari banyaknya porsi. Sedangkan di rumah es krim sendiri, untuk harganya sedikit lumayan mahal, kisaran 12.000 sampai 28.000 per cup atau porsi, tergantung dari jenis es krim ataupun varian. Kemudian untuk variannya sendiri, untuk Bila es krim itu hanya menjual satu jenis es krim, yaitu es krim ubi ungu dengan berbagai varian topping yang bisa dipilih oleh pembeli. Sedangkan di rumah es krim sendiri itu, selain menjual es krim ubi ungu, rumah es krim juga menyediakan berbagai macam jenis es krim dan berbagai varian rasa, seperti puding with es krim, toast es krim, strawberry es krim, dan lain sebagainya. Intinya lebih beragam dan lebih banyak variannya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Ya, next slide yaitu strategi pemasaran. Nah, untuk produk Bill es krim ini untuk bisa supaya dapat bersaing dengan lainnya dan
bisa meningkatkan branding dari produknya. Di sini kami menggunakan strategi pemasaran yaitu 3P. Yang pertama yaitu price, product, and promotion. Yang pertama yaitu price. Nah, strategi pemasaran mobil es krim ini yang pertama yaitu price, yaitu menetapkan harga dengan harga yang murah atau ramah di kantong mahasiswa atau anak sekolah. Karena berkaitan dengan potensial customer tadi, yang pertama yaitu mahasiswa dan anak sekolah. Tentunya strategi pemasaran yang pertama itu di price-nya yang sesuai dengan harga uh, target pasar target pasar dari Ubilu es krim ini. Yang kedua itu produk. Produk. Maksudnya di sini yaitu menciptakan strategi pemasaran, menciptakan produk es krim Ubilu es krim ini dengan diferensiasi dengan produk yang lainnya, yaitu menggunakan bahan lokal dengan menambahkan topping selembar mungkin dan menciptakan rasa yang khas antara perpaduan antara rasa dari Bengkulu dan Sumedang Jawa Barat ini. Dan yang terakhir yaitu promosi. Promosi ini promosi kami mohon maaf untuk Depre bisa slide-nya di yang tadi. Nah, untuk promosi kami di sini menggunakan media sosial marketing seperti Instagram, TikTok, dan sebagainya. Sehingga produk ini mudah dikenal banyak orang. Tetapi untuk Ubilu es krim ini kami lebih fokusnya untuk promosinya ke Instagram Ads. Itulah strategi pemasaran dari Ubilu es krim ini. Itu ada tiga, itu yang kami sebut dengan 3P. Oke, next slide. Oke, pembahasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepada rekan saya, Depri, saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang channel pemasaran atau bauran pemasaran yang dari produk kami. Nah, yang pertama itu kami menggunakan media sosial. Seperti yang kita ketahui bahwa saat ini media sosial sangat menarik permintaan konsumen, sangat memberikan kontribusi yang besar terhadap bauran pemasaran produk ataupun jasa yang lainnya. Nah, di sini kami menggunakan media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter yang dapat digunakan untuk membangun kesadaran merek dan mempromosikan produk Ubilo es krim. Cara channel pemasaran es krim Ubilo dengan media sosial dapat mencakup berbagai pendekatan dan strategi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama itu menggunakan platform visual seperti Instagram ataupun Pinterest. Yang kedua itu posting rutin, artinya memposting postingan di Instagram secara rutin atau secara berkala setiap minggu ataupun setiap bulannya. Yang ketiga itu membuat konten kreatif seperti menggunakan GIF, bumerang ataupun animasi untuk menarik perhatian perhatian pengikut di media sosial tersebut. Keempat yaitu penggunaan hashtag, kemudian kolaborasi dengan influencer, kemudian menggunakan iklan berbayar, kemudian mengadakan konten dan kontes dan giveaway ya, dan atau yang terakhir adalah berinteraksi langsung dengan para pelanggan. Itu merupakan strategi di media sosial, strategi pemasaran bauran di media sosial. Kemudian kita ke cara pemasaran di pasar ataupun festival makanan. Menggunakan pasar ataupun festival makanan sebagai channel pemasaran untuk es krim, Ubi Ungu dapat menjadi strategi yang efektif untuk meningkatkan visibilitas dan penjualan produk. Uh, Hal ini dapat mengambil bagian dalam pasar lokal ataupun festival makanan untuk mengekspos dan menjual produk kepada khalayak lebih besar. Berikut adalah beberapa cara untuk memanfaatkan pasar atau festival makanan sebagai channel pemasaran. Yang pertama itu berpartisipasi dalam festival makanan, kemudian promosi khusus festival, pemasaran acara ataupun pemasaran pasca acara. Yang kemudian itu branding merek yang kreatif, kemudian kerjasama dengan festival seperti festival budaya, festival pameran dan lain sebagainya. Kemudian kita juga menjalin hubungan dengan berbagai macam mitra di festival-festival tersebut. Dengan menggabungkan partisipasi dalam pasar atau festival makanan dengan strategi pemasaran yang cerdas, kita dapat menciptakan kesempatan untuk memperluas basis pelanggan dan meningkatkan kesadaran merek yang ada di antara pecinta kuliner yang hadir dalam acara tersebut. Kemudian, cara pemasaran kami itu kami membuat pemasaran video. Jadi, dengan menggunakan pemasaran video itu, Ubi Ice Cream membuat video yang menarik dan konten yang inovasi mungkin ataupun sekreatif mungkin untuk dapat menarik perhatian calon konsumen dan membangun kesadaran merek Ubilo Es Krim
itu sendiri. Dan terakhir itu kami menggunakan channel distribusi ataupun kemitraan. Eh, Ubilo Es Krim itu memasarkan produk melalui berbagai perantara seperti distributor, pengecer, atau jalin kemitraan dengan berbagai toko seperti toko makanan, toko warung, ataupun warung manisan dan lain sebagainya agar produk itu dapat menjangkau konsumen ataupun pelanggan yang lebih luas. Artinya tidak hanya stuck di toko ataupun bauran pemasaran di uh, kami saja, tapi bisa sampai ke luar daerah ataupun luar provinsi dengan menggunakan berbagai agen ataupun distributor tersebut. Mungkin itulah beberapa channel pemasaran ataupun bauran pemasaran dari es krim Ubilo es krim dari produk kami. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Oke, yang selanjutnya itu plan pemasaran. Nah, untuk plan pemasaran yang kami lakukan dalam melakukan penjualan produk mobil kami ini yaitu pertama analisis pasar. Yang pertama kita menganalisis pasar terlebih dahulu, eh, seperti target pasar, terus pesaing, kompetitornya, dan eh, dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu pemasaran yang kami lakukan ini lewat sosial media. Kami memilih lewat sosial media Instagram Ad karena seperti yang kita ketahui kami berada di lingkungan mahasiswa atau kalangan-kalangan remaja yang mana lebih sering menggunakan handphone, lebih ingin memilih uh, uh, makanan yang bisa dengan instan tanpa harus pergi untuk membelinya. Nah, yang kami lakukan lewat sosial media private Instagram ini, yang pertama yang kami lakukan itu membuat strategi konten dan jadwal konten yang akan kami uh, upload. Yang ketiga yaitu introduce produk, pantik produk, manfaat produk, dan menu produk. Nah, setelah kami membuat strategi konten dan jadwal konten, kami mulai memperkenalkan produk kami lewat Instagram tersebut untuk mengupload konten fun fact dari produk tersebut, manfaatnya, dan memperkenalkan menu-menu yang kami jual dari Ubilu es krim ini. Nah, yang keempat yaitu kami melakukan uji coba penjualan produk ini setelah kami memperkenalkan dan hal lainnya, kami melakukan uji coba penjualan produk. Apakah berapa sih yang membeli produk ini dalam sekali PO? Jadi itu bisa membuat forecasting bagi kami untuk mengenalkan apa yang harus kami lakukan selanjutnya, yaitu yang selanjutnya kami mengupload konten dalam bulan pemasaran ini. Upload kontennya itu 3 kali seminggu, yaitu pada hari Selasa, Jumat, dan Sabtu. Nah, selanjutnya itu open order produk dari Ubilu Es Krim ini kami lakukan setiap hari Selasa, dan untuk ready-nya hari Jumat dan Sabtu. Nah, yang selanjutnya yaitu setelah kami sudah mulai melakukan open order ini, sudah mulai memperkenalkan produk kami, hal yang kami lakukan agar lebih menarik lagi produk ini, dan pemasaran yang kami lakukan ini yaitu memberikan diskon kepada customer di setiap hari-hari tertentu atau hari-hari besar. Contohnya nih, pada kemarin kan yang 28 Oktober itu hari Sumpah Pemuda. Kami memberikan diskon kepada customer kami yaitu sebesar 10% setiap pembelian satu cupnya. Dan yang selanjutnya yaitu setelah kami memberikan diskon, usaha kami sudah berjalan dengan lebih stabil dan konsisten. Hal yang kami lakukan dan pemasaran yang kami lakukan yaitu inovasi dan pengembangan produk. Kami melakukan pengembangan produk dan inovasi agar lebih menarik lagi, agar dapat meningkatkan brand awareness produk dari yang kami buat dan lebih maju lagi produk yang kami buat sehingga dapat dikenal oleh orang banyak dan kami mendapatkan lebih banyak mendapatkan keuntungan dari penjualan kami atau sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Selanjutnya. Oke, mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan, yang dapat kami presentasikan. Uh, Apabila terdapat kekurangan dalam penyampaian kami atau terdapat salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.